lagi ya. Ya. Ini. Ini. Ini aku kasihnya lagi ya. Ini. Mau dibodoh-bodohi Kak. Siapa Nih. yang mau bodoh-bodoh? Ih, bantulah weh. Sikit mana orang ini? Jangan pendeta menyesatkan. Enggak ada yang menyesatkan. Sebenarnya Bilangan 23 nomor 19. Nih. Bilangan 23 nomor 19. Apa bacaannya? Tuhan atau Allah bukanlah manusia. Bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Bibelmu aja mengatakan itu, Tuhan itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Sementara pendetamu mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. iya. Sementara Bibel Bentar, Ito, mengatakan bentar, bilangan Ito. 23:19 ini Tuhan Bentar, bukan Ito. manusia. Bentar itu. Gimana? Yang dibilang di situ 100% Gimana? Tuhan, 100% roh, 100% manusia. Itu karena kan Tuhan itu Tritunggal Maha Kudus kan, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Maha Kudus. Allah Bapa itulah Yang mengatakan Tuhan. siapa? Yang Hah? mengatakan siapa? Yang mengatakan siapa Tuhan dulu? itu kan Tritunggal. Yang mengatakan siapa dulu? Karena gini toh, hati-hati kita. Hati-hati kita. Markus 7 nomor 7 mengatakan, ada yang percuma kamu beribadah kepadaku, sementara pengajaran yang kau sampaikan dari manusia. Enggak. Konsep Tritunggal- yang kita sampaikan tadi itu berasal dari Bibel atau dari pendeta? Iya, tapi kan di Tritunggal kan ada. Tritunggal kan ada di apa namanya? Aku percaya di apa namanya? Aku Kapan Yesus? Kapan Yesus? Oke, Tritunggal ya, tengok nih. Tengok ini, Tritunggal. kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Sementara ini baca lagi Markus 12 nomor 29. Ini Yesus lagi toh. Ini. Ini Yesus lagi yang berkata ini. Bentar ya. Nih. Apakah Yesus itu mengatakan bukan Tuhan itu anak Tritunggal? Tuhan. Adik Yesus itu anak bukan. Saya nggak bilang dia anak Tuhan ini. Markus 12:29. Apa bacanya? Jawab Yesus. Hukum? Ialah. Yang terutama ialah dengarkanlah. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di sini dikatakan Tuhan itu Esa atau Tritunggal. Apa? Di sini dikatakan Tuhan itu Esa atau Tritunggal. Esa. Esa. Tapi kan Pendeta mengatakan Tuhan itu Esa atau Tritunggal. minggu lalu kami bahas tentang Esa sih. Tapi kan ada di pengakuan iman kalau Tuhan itu Nih, merupakan rangkaian dari Tritunggal Maha Kudus. Sedangkan di Tritunggal itu kan ada anak. Ini toh, pelan-pelan. Anak itulah yang datang ke dunia yang enggak, ya nanti memakai itu wujud manusia. namanya dogma itu penjahitan itu namanya dogma, bukan literasi data. Sementara yang ku kasih tadi samamu literasi data. Sekarang ku tanya, itu lebih percaya Yesus atau percaya pendeta? Yesus lah. Tapi kan sekarang Nah, Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. semua manusia Yesus itu, mengatakan Tuhan itu Esa. semua Gimana? manusia kalau ditanya kalau lebih percaya pendeta atau Yesus pasti bilang Yesus. Tapi kan sekarang yang Nah, makanya kita sekarang yang buktikan. menjalani Bible kita itu kan pendeta itu. Jadi otomatis Makanya itu kita buktikan. iya sih. Gini toh, kita buktikan apakah itu benar-benar percaya Yesus atau percaya pendeta. Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Percaya nggak? Percaya. Pendeta mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Percaya nggak? Perkataan siapa yang lebih kuat? Yesus atau pendeta? Perkataan Yesus lah itu. Yesus. Maka pendeta harusnya nggak ikut dengarkan. Ini lagi ini.
Ini Yesus berdoa. Nih. Lukas 6 nomor 12. Jika memang Yesus Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan yang mana? Ini. Nih. Lukas 6 nomor 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya kan memang betul. Dia berdoa kepada Allah. Karena Yesus di ayat ini, Yesus itu kan anak Allah yang turun ke dunia. Jadi dia berdoa kepada Oke, Bapaknya. anak Allah apakah Allah? Ya, anak Allah itu apakah Allah? Anak Allah itu Allah, tapi di Alkitab Anak kan Allah ditulis itu anak Allah. Allah. Ya, yang saya tanyakan itu, apakah anak Allah itu adalah Allah? Iya. Oke, ketika Allah di sini, ketika Yesus yang anak Allah itu kau katakan tadi adalah Allah, dia berdoa kepada Allah. Ada berapa Allah? Allah berdoa kepada Allah. Ada berapa Allah? Dia bilang, Hah? makanya Ada berapa Allah itu? Kalau kita nalari secara logika nggak dapat. Nggak dapat. Aku udah Berarti belajar 12 ketika bulan. itu beriman, Kalau itu harus belajar meninggalkan secara logika. Logika itu nggak dapat. Iya, berarti ketika itu iman Yesus sebagai Tuhan, itu harus tinggalkan logika. Iya. Bukan ditinggalkan. Tapi kalau pure pakai logika, benar ya itu. Secara apa ya? Kalau secara duniawi, dunia itu dibentuk berapa tahun, berapa abad. Sedangkan di Alkitab 7 hari. Semuanya nggak boleh disamakan. Semuanya tidak boleh dipakai, semuanya tidak boleh dinalari menggunakan logika saja. Bumi berapa abad dibuat? Nih, Sedangkan di Alkitab 7 hari. ini toh ya. Nih, aku kasih lagi toh data ini. Nih. Matius 22 nomor 37. Tadi toh Ya bilang udah, ketika sudah, memahami itu selesai Bible sudah. itu gak boleh gunakan akal. Ini apa kata Matius 22 nomor 37 nih. Nih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu, kata Yesus, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau Yesus Tuhan Allah, tak mungkin dia berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu. Jika dia Tuhan Allah, maka harusnya dia berkata, kasihilah aku, Tuhan Allahmu. Itu kan konsep mengasihi itu. Makanya dibilang Iya, kalau sekarang membaca yang jadi itu kutanyakan- tidak boleh membaca cuma mencomot sedikit. Kita harus membaca satu perikop. Itu aku sudah baca Kejadian sampai Wahyu itu. Udah baca aku itu, makanya Sama, aku tahu. aku juga. Sekarang gini, ketika Cuma Yesus berkata dalam Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allah di situ? Ketika dia berkata kasihilah Tuhan Allahmu, apakah Yesus adalah Tuhan Allah? Iya. Ah? Iyalah. Apa? Masuk. Iya. Oke. Sekarang ku berikan analogi. Ini gunakan akal ya, analogi. Ketika ku katakan kepada itu, kasihilah kedua orang tuamu. Apakah aku orang tuamu? Iya. Orang yang lebih tua. Aku orang tuamu. Orang tua itu termasuk Ketika aku katakan lagi gini, itu dengar. Ketika aku katakan lagi gini, kasihilah suamimu. Apakah aku suamimu? enggak. Enggak. Nah, tidak benar. Ketika Yesus berkata, dalam Matius 22:37, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Gimana ya? Pelan-pelan itu ya, sedikit lagi nih toh. Itu
Itu sudah mulai terbangun ini akalnya, pelan-pelan itu ya. Ketika aku katakan kepadamu itu, kasihilah suamimu. Apakah aku suamimu? Tidak. Tidak. Ini ke poinnya kita ya. Poinnya kita. Ketika dalam Matius 22:37 Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Bukan. Berarti bukan dong. Iya kan? Bukan. Nah sekarang aku tanya sama itu. Siapa? Apakah Yesus adalah Tuhan Allah dalam imanmu? Menurut Tritunggal ya. Kalau kita berlandaskan pada Tritunggal Maha Kudus berarti sama semua. Menurutku selama ini. Ya. Gini kok. Gini, pelan-pelan lagi kita sampaikan pelan-pelan lagi ya. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Enggak. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapa Tuhanmu itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Bukan. Hah? Aku jadi bingung. Kayaknya aku harus masuk teologi S2 nanti. Kayaknya S2 teologi nanti. Itu dengar. Kayaknya S2 teologi nanti aku tengok lah. Dengar itu. Dengar pelan-pelan kita. Pelan-pelan kita. Kalau perkataanku yang berbicara, bisa saja kau membantahnya. Tapi ini Yesus yang berkata loh. Ini Yesus yang berkata. Ulangin lagi. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Bukan. Bukan. Oke, udah bagus ya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan, udah bagus ya. Sekarang ku tanya, dalam imanmu, siapa Tuhanmu? Allah. Bukan Yesus kan? Jadi menurut itu Yesus itu 100% manusia, bukan roh. 100%. Bukan. Lukas 1 nomor 31. Lukas 1:31 apa isinya? Ketika malaikat datang menemui Maria. Tapi dengar, masuk akal sih, soalnya waktu. iya, makanya ini waktu ku Yesus bacakan sama itu disalibkan. ya. Lukas 1 kita berangkat. Hah? Tunggu, janganlah komen yang Gimana? jelek. Masuk akal karena waktu Yesus disalibkan dia kan mati. Nah, Iya masuk akal. apakah yang mati itu Tuhan? Apakah Manusia. Tuhan bisa mati? Yang mati itu kan manusia. Nah, nanti dulu ke sana itu. Nanti dulu kita ke sana. Menurut logika itu, apakah pantas Tuhan mati? Tidak mungkin, tidak mungkin. Enggak. Logikamu udah setara dengan logikamu sudah selaras dengan Bibel. 1 Timotius 6 nomor 16. Bentar itu. Ini kau kasih kau data lagi. Benar kamu? Aku sampai berinding. Benar kok itu. Tuhan tidak pernah mati. Bukan aku yang mengatakan. Bibelmu lagi. 1 Timotius 6 nomor 16. Nih. 1 Timotius Timotius 6 nomor 16. Aku berbagi ilmu samamu itu. Nih. Itu bila perlu catat di kertas. Mana tahu itu pikir aku bohong kan, nanti kau buka Bibelmu. Apa katanya di sini? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada Maut. maut, bukankah kematian? Ya. Iya, maut itu kan kematian kan? Dia yang satu-satunya tidak takluk pada kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, sekarang saya tanya. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya, apakah dia Tuhan? Sementara kitab Timotius mengatakan Tuhan itu tidak bisa mati.
Apakah Yesus Tuhan? Tapi Ketika ya, mati di kayu salib? Bukan kan? tapi Bukan sekarang Tuhan kan? Nah, kita kembali lagi. kayak gini toh. Kita kembali lagi ke Matius 22. Tunggu. Ah. Kayak gini toh. Jadi kalau Yesus itu adalah manusia, berarti dia hanyalah merupakan orang terpilih, itu menurut itu. Benar, Yohanes 17 nomor 3. Ini datanya aku kasih lagi. Benar itu. Dia manusia pilihan untuk Bani Israel. Benar itu. Ini Yohanes 17 nomor 3. Dia orang pilihan. Berarti Dia sebenarnya manusia pilihan. Nanti aku kasih data berikutnya lagi. Nih, baca ini. Yohanes 17 nomor 3. Coba baca. inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia orang pilihan, betul kan? Itu bilang tadi kan, dia adalah orang pilihan. Selanjutnya, aku kasih lagi itu di dalam Yohanes 5 nomor 30. Dia memang orang pilihan. Pilihan Allah dia. Tapi bukan dia Allah, bukan dia Tuhan. Ini. Aku tidak dapat berbuat sendiri. Aku mengerti keseluruhan apa yang aku dengar dan Tuhanku adil. Sebab aku tidak kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus. Bentar. Menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Iko, aku dulu pernah baca Bible itu sampai habis. Ada satu ayat yang membuat air mataku menangis ketika mengingat Yesus ketika aku masih di abad Kristen. Iya, aku dulu Berarti Kristen itu. sekarang Aku Islam. Karena apa? Karena ternyata berdasarkan Bible sendiri, gini nih kok. Kitab Perjanjian Lama mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Kitab Perjanjian Baru, Yesus pun menyatakan bahwasanya dia menyembah kepada Tuhan Allah. Markus 12:29, Matius 11 nomor 25, gitu loh. Ada banyak data di mana Yesus menyembah. Udah, lalu datang doktrin dari gereja dan bapak-bapak pendeta mengatakan Yesus dengan sukacita menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Sementara dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, ini kubukakan itu. Sedih kali toh. Yesus ternyata takut mati toh. Takut dia mati. Dia sembunyi di Taman Getsemani ketika mau ditangkap sama tentara Romawi. Takut dia mati. Dia tidak menginginkan kematian. Dia berdoa kepada Bapa, kepada Tuhannya untuk keselamatan atas diri dia. Dia takut mati. Tapi kenapa kita teman-teman Kristen senang kali akan atas kematian dia? Sementara dia ketakutan akan kematian. Nanti kau kasih data berikutnya, ternyata dia diselamatkan oleh Allah. Dan dia tidak mati. Nih ya. Matius, kubuka nih datanya itu. Dia ini, Yesus ini utusan. Utusan yang dikasih. Matius 26 nomor 36 sampai 39. Sedih kali kata-katanya ini. Aku dulu baca ini sedih kali aku itu. Tengok itu ya. Bayangkan itu. Kau bayangkan ini yang ada dalam kondisi ini adalah orang tuamu seandainya. Aku kemarin gitu membayangkannya. Bapakku ini yang kubayangkan ini. Dalam kondisi kayak gini lah bapakku ketakutannya. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana berdoa. Berdoa dia kan? Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya untuk dikawal dia. Karena dia ketakutan. Maka mulailah ia merasa sedih. Ini dia itu, sedih dia itu. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gentar ini kata lain jamak dari ketakutan. Lalu katanya kepada mereka, apa kata dia ini? Ini kata Yesus ini toh. Bayangkan itu, ini bapakmu itu, orang tuamu. Ini liruku bayangkan, bapakku dengan kondisi seperti ini. Ketika bapakku dalam kondisi seperti ini, tapi setelah dia meninggal malah tertawa aku, senang kali aku, padahal bapakku sebegini menderitanya. Apa kata Yesus?
hatiku sangat sedih, kata dia. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia bermaju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya ini doa dia kepada bapaknya. Ya, ya bapakku, nanti ku kenalkan nama itu siapa bapakku. Matius 11 nomor 25. Ini doa dia itu. Ya bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 malam pun dengan aku? Nah ini, kita baca nomor 31-nya, 41-nya ya. Yesus menyuruh murid-muridnya itu berdoa. Ini, kalau dia Tuhan, kenapa nggak dibilang dia? Kenapa kok nggak berdoa sama aku? Tapi apa kata Yesus? Tadi 40 kan itu. Ini, panjangnya ini itu. Ntar ya, ini 40 tadi kan, sekarang kita ke 1. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam bersama dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus memerintahkan murid-muridnya berdoa. Kalau Yesus Tuhan, ngapain lagi murid-murid berdoa? Orang Tuhan ada di depan matanya. Logikanya itu. Ngapain lagi murid-murid disuruhnya berdoa kalau memang Yesus Tuhan? Pintar Tuhannya sudah ada di depan dia kok. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu pergilah untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya doa lagi nih Pak. Itu kedua kali nih. Ya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kemudian aku meminumnya, jadilah kehendakmu, kata dia. Nih nomor 43-nya. Dan ketika kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu, ia datang menemui murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sekarang ku tanya, di sini dikatakan Tuhan yang diserahkan kepada orang-orang berdosa atau manusia yang diserahkan kepada orang-orang berdosa? Di sini dikatakan tadi, anak manusia atau Tuhan yang diserahkan? Coba itu. Di sini tadi dikatakan anak manusia atau Tuhan yang diserahkan? Hah? Pergi dia. Sayang kali teman-teman. Sayang sekali. Terguncang dia. Terguncang itu. Kita doakan aja teman-teman. Kita doakan saja teman-teman. Aku gak sempat follow dia tadi ya. Lupa aku tadi follow dia. Kita doakan saja teman-teman. Ayat selanjutnya tadi mau aku bukakan ini teman-teman ya. Ini yang mau saya bukakan tadi yang keduanya. Selanjutnya ini. Ini nyampe nanti kepada penyelamatan Yesus ini. Nih. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Pada waktu itu semua murid-murid lari meninggalkan dia. Seorang pemuda berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Dia hanya berpakaian halus. Mereka hampir menangkap dia juga. Ya, mana kok gini nih terbangnya? Hampir menangkap dia juga dengan memegang kain itu. Tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Lari di Taman Getsemani, ada seorang pemuda yang kabur dengan telanjang. Markus 14 nomor 50-52. Nih, sekarang teman-teman kita lihat ya, siapa sosok dalam Bible yang terbiasa menggunakan kain lenan? Nih. Kalau nggak salah dalam kitab Yohanes ini.
Benar kan? Kitab Yohanes nih. Yohanes 13, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat padanya. Yesuslah satu-satunya sosok yang diceritakan di dalam Bible terbiasa dengan kain lenan yang ada di pinggangnya. Jadi berdasarkan Markus 14 nomor 50 sampai 52 tadi, siapa pemuda yang lari dengan telanjang? Siapa? Jawab teman-teman Oten. Siapa sosok pemuda yang lari? Kalau teman-teman tahu kain lenan itu seperti pakaian ihram, Bang, tanpa jahitan. Di mana pakaian itu khusus dimiliki oleh rabi-rabi Yahudi, para para pendeta-pendeta Yahudi. Di mana ketika itu mereka berdoa, ya, itu ditutupi badannya, Bang. Kalau kita sekarang mengatakan imamah, badannya ini semua ditutupinya gini. Lalu dia berdoa. Dan tradisi itu masih ada di golongan orang Yahudi. Makanya berkali-kali saya katakan buat teman-teman Kristen, ya, dengarkan informasi yang kami sampaikan, terkhusus kami para apologet Islam, kedengarkanlah dengan telinga yang jauh dari kebencian. Pandanglah dengan pandangan yang jauh dari kebencian. Resapi ke dalam hatimu, ya, dengan hati yang jauh dari kebencian. Yang kami bacakan ini Bibelmu. Makanya aku bilang berkali-kali, kalian itu nggak pernah berdebat dengan orang lain. Kalian nggak pernah berdebat dengan siapapun. Kalian nggak pernah berdebat dengan apapun. Kalian hanya berdebat melawan Bible dan isi Bible kalian sendiri. Sama-sama lah kita doakan teman-teman. Ya, semoga itu tadi itu mendapat hidayah dari Allah. Kami tidak berupaya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam Bibelmu. Enggak. Kami nggak pernah berupaya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam imanmu. Enggak. Hanya kami ketika bertanya tentang imanmu, alasannya kami tanya kenapa, why. Begitu, Bang. Dia sudah follow Bang Faruk. Udah tadi ya? Lupa aku namanya siapa tadi ya. Oke. Iya, Henny Panjaitan tadi ya. Biar ku pantau dia ya. Dari sini ku tengok dia ya. Teman-teman, bentar ya, aku cari dia ya. Ini Panjaitan tadi dia namanya. Ini, bentar teman-teman ya. Ini Panjaitan. Oh ya, ini dia. Ya. Nanti ku follow dia. Naik Mora. Naik Mora, Dinda Mora naik. Aduh, naiklah. Amin, ya mudah-mudahan dia jadi mu'alaf ya. Tap-tap layarnya teman-teman ya. Tap-tap layarnya teman-teman. Ada All Papuk. Naik omon-omon. Jangan nampakkan kali protestanmu, naiklah. Naiklah. Nggak perlu tapping di atas, di bawah kalian, naik ke atas. Old Papuk, selamat bergabung. Old Papuk. Old. Bang, kepecet. Papa Zain. Iya, terguncang itu. Doakan ya teman-teman ya, nanti ku DM dia. Kalau bisa tukaran nomor WA kami, nggak apa-apa.
Ku beri dia bimbingan-bimbingan melalui WA lagi, nggak apa-apa. Ya kan? Kita nggak ajak dia ke dalam Islam, enggak. Omon, selamat bergabung Omon. Selamat bergabung Omon. Dinda Omon. Selamat bergabung Omon. Dinda Omon. Selamat bergabung. Ya, Dinda Omon. Omon. Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda. Omon. Ya. Kebetulan saya memang di lingkungan yang beragam, dan hati saya juga di beragam juga. Kalau saya senang sebenarnya kalau pembahasan begini, cuman saya juga kurang pengetahuan saya untuk membahas-bahas seperti ini. Karena kenapa? Ini acara yang seperti ini buat perang yang saya tahu. Saya tanggapin ya. Acara seperti ini membuat keributan. Ya, jika apa yang saya sampaikan sebuah fitnahan belaka, mungkin ribut. Mungkin ribut. Gitu loh. Tapi apa yang saya sampaikan kan yang tertulis di dalam Bible kalian. Dan saya siap mempertanggungjawabkan setiap ayat-ayat Bible yang saya kutip. Karena ini diskusi lintas, diskusi singkat. Kalau ketemu langsung saya siap. Kita baca satu perikop atau kita baca satu kitab, kita siap. Gitu loh. Nggak ada yang fitnah. Saya nggak bilang kalian Kristen itu nyembah kepada kayu, enggak. Saya nggak bilang kalian nyembah kepada batu, enggak. Saya nggak bilang kalian nyembah pada pohon, enggak. Tapi apa yang kami katakan, kalian menyembah pada Yesus, betul enggak? Ya, benar enggak? Yang saya maksud itu, ya imanilah imanmu. Ngapain kau urusi iman orang lain? Dinda, ini namanya dunia kristologi. Disiplin ilmunya ini disebut dengan disiplin ilmu kristologi. Perbandingan ketuhanan antara Islam dengan Kristen. Bertukar informasi, diskusi namanya ini. Bukan hanya di sini ini terjadi, di universitas pun banyak ini terjadi. Bahkan ya di STT, Sekolah Teologi Kristen, ada mata pelajaran Islamologi. Ini edukasi. Harusnya kalian bersyukur. Kalian bacakan Bible kalian untuk kalian dengan cara yang sederhana dan mudah dipahaminya. Kecuali aku memaki-maki, ku maki-maki sesembahanmu, ku injak-injak Biblemu, gitu loh. Ku fitnah kau, ku bilang kau menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon. Aku salah, gitu loh. Tapi apa yang ku narasikan dan apa yang ku diskusikan selaras dengan imanmu dan tertulis dalam Biblemu. Kenapa kalian marah? Pernah diskusi sama Edis enggak? Edis gak berani menghadapi aku, Dinda. Gak berani. Aku sudah berapa kali datang ke tempat dia, gak berani. Sama aku sendiri, dia sudah pernah mengakui bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan bagi dia. Dan sama aku dia sudah pernah mengakui juga. Makna dia mengaku Yesus Tuhan, dia patuh kepada Yesus karena diperintahkan oleh Bapa. Makanya dia bilang Yesus itu Tuhan, tapi bukan Tuhan langit dan bumi. Dan Yesus pun pernah mengakui ke aku, karena tidak ada hukum melarang menikahi ibu kandung, maka boleh-boleh saja orang di luar Islam itu menganggap boleh si Edis mengawini mama kandungnya. Gitu loh. Udah pernah aku berdiskusi sama dia. Kami para apologi Islam memberikan narasi itu tidak ada kebencian, tidak. Kami panggil Yesus, Yesus. Coba teman-teman Kristen manggil Nabi kami, Mamat, cobalah. Saya panggil Yesus, Yesus, saya bilang. Cuman saya nggak disertakan kata Tuhan, karena Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya dengan gelar Tuhan di depannya. Nggak pernah. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, nggak pernah disebut oleh Allah namanya dalam Al-Quran. Tapi dipanggil dengan ya ayuhan Nabi, ya Rasulullah. Kenapa teman-teman Kristen itu memanggil dia Mamat? Itu penghinaan, tapi tidak menghina. Kenapa Edis AS katanya? Ini apa?
Kenapa Edis kabur ke AS? Iya, di Indonesia ini dirasakan oleh pihak Muslim itu memang seperti itu. Mereka Muslim itu yang punya hak di Indonesia kebanyakan. Karena kalau Kristen membahas Muslim, pasti ada sanksinya. Kalau Muslim membahas Kristen, ya sah-sah aja. Begitu. Nah, Makanya itu editnya fitnahan itu, pemikirannya. Dinda Omon, dengar Dinda Omon. Hargailah presiden kita. Hargailah setiap pejabat yang ada di Indonesia. Waktu dan pemikiran mereka sudah didedikasikannya untuk bangsa ini, untuk rakyat ini, untuk kebahagiaan dan juga kesejahteraan kita bersama. Mudah kalilah kalian menghina pemimpin kita. Dengan kalian katakan pemimpin di negeri ini tidak adil. Kapan kalian diusir di waktu kalian ibadah di gereja selain di rumah? Kapan kalian dibantai? Kapan kalian dihina? Pernahkah Jadi umat kalau- muslim dengar dulu? Pernahkah umat muslim ketika bertemu sama kalian diludahi kalian, diikat kalian, ditelanjangi kalian? Pernah? Nggak pernah. Kenapa Edis lari ke luar negeri? Dia fitnah kami umat Islam. Dia bilang kami menuhankan Nabi Muhammad SAW. Sementara iman kami itu sudah dilegitimasi dan validasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Tuhan kami Allah, Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Dia tahu apa yang dia katakannya ini fitnahan, makanya dia kabur. Kembali ke narasiku di awal tadi, kami nggak pernah bilang kalian nyembah babi. Maaf, aku bilang nggak pernah. Kami nggak pernah bilang kalian nyembah pohon, nyembah batu, nggak pernah. Kalau aku katakan kau tuh nyembah kayu, nyembah pohon, nyembah batu, masuk penjara nggak aku? Masuk penjara. Karena hukum Indonesia menyatakan kalian itu nyembahnya Yesus, bukan pohon atau babi. Tapi aku menarasikan kalian nyembah kayu, nyembah pohon. Salah aku. Gitu juga Edis, dia tahu itu salah. Di fitnahnya umat Islam dikatakannya dikatakannya menuhankan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah melanggar undang-undang. Gitu loh, dengan menghina iman orang lain. Tahu dia kabur dia. Gitu loh. Dan dia tahu apa-apa yang dilakukannya, tujuan dari dia itu adalah memuaskan hati dari para pembenci Islam. Dia tahu orang-orang yang mendukung Edis adalah orang-orang di dalam hatinya memiliki kebencian. Senang dia dihina. Contoh begini nih, ku fitnah lah si Omon. Ku bilang sama mu Omon, bapakmu itu si Parulian, ku bilang. Kan marah kau. Kau yang punya bapak, gitu loh. Tapi orang mengatakan bapakmu si Parulian, sementara bapakmu namanya si Tonggam misalkan. Begitu juga yang terjadi. Ketika kami berdiskusi kepada teman-teman Kristen, kami ajak kalian kembali pada Bible kalian. Kami bacakan apa sih Bible kalian. Tapi kalau begitu Edis dan yang lainnya, apa yang dikatakannya? Fitnahan. Dia bilang nyembah batu. Coba, kapan pula umat Islam menyembah batu? Tidak ada di dalam Al-Quran, kami di dalam hadis, kami disuruh menyembah batu. Oh, kalian mencium batu. Oke. Jika dengan mencium kalian katakan menyembah, berarti kalian menyembah orang tua kalian. Karena kalian pun mencium orang tua kalian. Kalian menyembah anak kalian. Karena kalian pun mencium anak kalian. Bahkan kalian menyembah istri dan suami kalian. Karena kalian pun mencium istri dan anak-anak kalian. Begitu. Makanya aku bilang, yang dibutuhkan teman-teman Kristen itu bukan rumah apologet. Siapapun teman Kristen yang muncul ke atas bumi ini, di Indonesia ini, ya kalau dia memang mau menghadirkan perbaikan terhadap iman Kristen, aku lebih baik memberikan dia masukan. Buat rumah Bible, rumah pendalaman Bible. Ku dukung. Aku punya uang, ikut aku menyumbang. Dirikan rumah pembangunan pendalaman Bible. Ngapain rumah apologet? Semakin kalian berapologet, ya, semakin kalian tunjukkan kepada orang-orang kalian sedang membantah Bible kalian. Edis dan yang lainnya itu nggak pernah berdebat sama Islam.
Edis yang lainnya itu nggak pernah berdebat dan juga konflik dengan Islam. Tapi Edis dan yang lainnya sedang berdebat dengan Bibelnya sendiri. Karena yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan kami, tapi Bibel itu sendiri. Yang mengatakan Yesus manusia bukan kami, tapi Bibel kalian sendiri. Yang mengatakan Yesus itu utusan bukan kami, tapi Bibel itu sendiri. Yang mengatakan Yesus tidak berkuasa atas apapun bukan kami, tapi Bibel itu sendiri. Yang mengatakan Yesus manusia biasa yang merupakan utusan bukan kami, tapi Bibel itu sendiri. Dan itulah yang dibantah oleh teman-teman apologet Islam. Sekarang tanya teman-teman, dibantah oleh teman apologet Kristen. Sekarang ketika apologet Kristen membantah itu, dia sedang berdiskusi dan berdebat sama siapa? Sama kami atau sama Bibel? Sama Bibel. Sementara mereka menarasikan sesuatu yang nggak ada di Quran kami. Makanya dia lari ke luar negeri. Tak pernah kami menghina. Yesus itu begini. Maaf ya dengan perkataan. Yesus itu, maaf. Saya katakan, Yesus mau kondo. Pernah? Nggak pernah. Tapi lisan dari teman-teman Kristen ini, Nabi kami dikatain ya enggak. Nggak pernah kami begitu. Gitu loh. Pernah rupanya lisan aku mengatakan ini, maaf lagi nih, Kristen hama, pernah? Nggak pernah. Tapi teman-teman Kristen tengok kalau taping, nampak kali kebenciannya. Islam hama katanya. Iya, banyak hama di sini. Makanya aku bilang sama kalian Kristen, daripada kalian nonton apologet, nonton debat-debatnya apologet Kristen, mending ambil Bibel kalian. Baca Bibel kalian dari Kejadian sampai Wahyu, baca. Jangan mau kalian dimanfaatkan dengan didoktrin kebencian dalam hati kalian terhadap umat Islam. Jangan terjadi nanti keributan di atas bumi ini. Contoh, Edis mengatakan nama kalian, mendoktrin nama kalian. Umat Islam itu menuhankan Muhammad, kata dia. Dia di luar negeri sana, datang si Omon atau orang Indonesia yang Kristen, dibilangkannya sama orang di muka umum, Islam itu menuhankan Muhammad katanya, ribut, pasti marah, dipukulin dia nanti, dia ngadu ke keluarganya nggak terima, dia ajak Kristen lainnya perang. Siapa sumbernya? Si Edis. Dan yang mengatakan ini nggak ada akalnya. Dikatakannya sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Itu kalau ada orang Kristen atau agama pun muncul di atas Indonesia ini, berteriak dia dikatakan Islam menuhankan Muhammad, selesai itu. Langsung otomatis masuk penjara itu sama negara itu. Sama dengan aku, kalau aku mengatakan Kristen menyembah batu, aku bilang, masuk penjara aku. Karena nggak selaras dengan konstitusi yang didaftarkan oleh ajaran Kristen ke negara ini, nggak sesuai. Itu nggak sesuai, nggak ada. Pemerintah itu, sepengetahuan dari pemerintah, kalian nyembahnya pada Yesus, bukan pada batu. Perang kita di sini, si Edis ketawa banyak uangnya di Amerika. Makanya berpikir jangan-jangan dia ini ditunggangi oleh orang luar untuk menghadirkan keributan di negeri ini. Cair dia. Kalian tonton dia, silahkan. Kalau masalah debat nantang dia, aku udah berapa kali debat lawan dia. Dan aku sudah menantang dia berkali-kali. Gitu loh. Silakan, Dinda, Omon. Silakan, ini istri. Haus juga aku. Kelahiran tahun berapa sih, host? Panggil Dinda. Cemana? Kelahiran tahun berapa? Panggil Dinda. Masalahnya kau kan nggak on cam. Mana tahu aku fisikmu kayak mana, ya Allah. Aku udah cukup tua. Aku udah di pertengahan umurku, gitu loh. Gak lah mungkin ku panggil opung, ku panggil abang, ku panggil apa. Sementara temanku ngobrol ini cuma foto saja. Kalau nampak mukanya jebret, ku tengoklah tuanya, ubannya, oke lah. Ku panggilnya opung. Kalau ku tengok masih muda, ku panggilnya Dinda. Gitu loh. Kecuali aku masih anak SMA, kurang ajar aku manggil orang Dinda. Assalamualaikum. Aku bukan anak SMA lagi.
udah matang usiaku gitu loh. Kalau kalau untuk aku tentukan aku manggil kamu itu Dinda, Abang, Opung atau Namboru, Amang Boru, ya on cam lah biar ku tengok wajahnya. Kalau ku tengok udah tua ya berarti Opung. Pertengahan tua nanti Amang Boru kok ayah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Omon, warahmatullahi kamu itu protes dipanggil Dinda sama Bang Farouk. Sampai kamu tanya berapa sih usiamu, berapa sih umurmu. Kamu protes. Kamu menolak. Begitu juga dengan Yesus. Yesus pun protes dia dipanggil Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan. Dirimu dipanggil Dinda, kau nggak terima. Tapi Yesus juga tidak terima dipanggil Tuhan, tapi kau tuhankan. Kayak mananya ini? Gak Omonganmu, konsisten kau sama Yesus. omonganmu ketara kali kau pernah kutolak cintamu. Oi, kata mulai kan memfitnah. Mulai memfitnah. Coba tunjukkan, kayak mana muka kau sampai kau nolak cintaku. Coba tunjukkan muka gua tuh. Nah inilah ajaran noten ini. Nah ini, ketemu kapan, DM-an kapan, WA kapan, kau fitnahku. Begitulah kau fitnah Yesus. Yesus pun kau fitnah. Kau bilang dia Tuhan, padahal Yesus tidak pernah bilang dia Tuhan. Nah inilah omong. Ajaran Noisan, ajaran kasih yang selalu kalian bangga-banggakan kau praktekkan sendiri. Nah ini, sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajari kau untuk memfitnah orang? Di mana? Tap-tap layar dulu itu, teman-teman, tap-tap layar referensinya teman-teman. Tolong teman-teman. Mana Omon? Di mana Yesus mengajarin kau untuk memfitnah orang? Di mana? Mana datanya Omon? 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 Saya nggak mau mengusik kepercayaanmu sebenarnya. Yang saya apa tadi? Saya nanya di mana datanya Yesus mengajarin kau untuk memfitnah orang? Di mana datanya? Mana datanya? Omon. Omon. Kan? Kamu tadi muncul kamu fitnah. Kau bilang inilah orang yang menolak aku tolak cintanya. Beginilah. Makanya di mana Beginilah datanya orang-orang Yesus mengajarin kau untuk beriman memfitnah? Di mana berbicara, datanya? Di mana Beginilah datanya? orang-orang beriman itu Di berbicara. mana datanya Yesus mengajarin kau untuk memfitnah orang? Di mana datanya? Beginilah Di mana? mulutmu Di yang mana beriman datanya itu. Omon? Gak usah beginilah buka beginilah kerudungmu saya tanya. kalau- Di mana datanya Menghujat Yesus kau. mengajarin kau untuk memfitnah orang? Di mana datanya? Buka hijabmu itu. Kalau Kok kau buka hijab? kau Di bertanggungjawabkan itu. mana datanya Yesus mengajarin kau untuk memfitnah orang? Itu saya tanya. Kau Mana ngajak datanya? ribut aja kau. Kok ngajak? Kau tadi bilang kan? Kau tadi bilang kalau aku ini Pakai karena hijab kenapa tapi begini berbeda gara-gara kau. cinta kau, cintaku kau tolak kan? Kau bilang gitu. Makanya saya tanya di mana tertulis? Kau pakai hijab Bible, tapi di mana berbeda tertulis kau. dalam Bible? Yesus mengajari kau untuk fitnah saya. Di mana datanya? Di mana? Saya tanya data. Kau suruh buka hijab. Kau tadi bilang kan, inilah gara-gara cinta kau, cintamu ku tolak kan? Kau bilang kayak gitu. Nah itu kan fitnah. Nah di mana datanya? Yesus mengajarin kamu fitnah saya. Di mana datanya? Jadi kamu itu berhijab itu sebenarnya harus menunjukkan. Saya tanya data. Saya nggak butuh curhatan. Saya tanya data. Di mana datanya? Debat. Di mana datanya? Gabung. Di mana datanya Omon? Saya nggak nanya itu. Saya nggak butuh curhatan kamu. Fauci Noise moderator. Di mana datanya Omon? Oh moderator. Di mana datanya Omon? Di mana datanya? Tadi kamu kan protes kan? Protes. Emang berapa rupanya umurmu? Kau tanya ke Bang Paru. Gara-gara Bang Paru manggil kau Dinda. Kau dipanggil Dinda, kau nggak terima. Protes kau. Begitu juga dengan Yesus. Yesus juga nggak terima dikatakan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan. Hah? Kau semena-mena terhadap orang lain. Kau semena-mena terhadap Tuhanmu. Sementara orang semena-mena sama kau, kau ngamuk. Kau kejang-kejang. Hah? Saya bilang kayak gitu, lalu kau bilang, inilah karena cintanya ku tolak, jadi begini. Kau bilang begitu. Sejak kapan aku DM sama kau, WA sama kau?
Ya Hah? ngetes imanmu Kamu aja. memfitnah saya. Di mana datanya Pak Imanmu Iqbal aja, mengajarkan seperti kamu apa untuk memfitnah saya? Di mana kamu datanya? beriman? Saya nggak nanya beriman. Yang saya tanya di mana datanya? Yesus mengajarkan untuk memfitnah, itu yang saya tanya. Ketawa. Berbeda. Mana datanya? Eh, Oh, ketawa. Saya tanya data, di mana datanya? Yesus mengajari kau untuk memfitnah orang, di mana datanya? Nih. Di mana datanya? Memang lebih ganas yang mualaf-mualaf ya Saya daripada. tanya data, saya nggak nanya ganas-ganas, saya tanya data. Di mana datanya? Mau ganas kek, mau pakai hijab kek, nggak urus itu. Data yang saya minta, datanya di mana? Mana datanya? Oma. Saya nggak nanya oma. Yang saya tanya data. Mana Kalaupun ada yang longor di sini, jangan Saya imanmu nanya goyah. data, saya nggak nanya Semuanya, nomor, saya tanya data. Di mana para datanya tikus-tikus. Yesus mengajari kau untuk memfitnah orang? Di mana datanya? Mana datanya? Penakut kamu. Di mana Mon, data? katanya. Weh, saya nanya data, Omon. Di mana Diam dulu kau, datanya? aku baca taping ini. Debut Gak kali usah kau baca muncungmu. typing longor. Yang saya tanya data. Tapi pula kau baca typing. Bodoh kali kau. Di mana Ya datanya? suka aku lah, anakmu rupanya aku. Oh, kan? Gak sakit deh. Suka aku lah Numpang anak rumah aja rupanya. aku sini. Ah, Ribut kali muncungmu. suka aku lah anak rupanya aku. Kau Memang pakai hijab sakit tapi gue ya. berbeda kau. Lebih baik saya berbeda daripada kau tukang fitnah. Hah? Daripada kau tukang fitnah laki-laki, mulut lemes, tukang fitnah. Inilah ajaran kasih. Ajaran kasih kau laki-laki, mulut lemes, tukang fitnah. Kalau mulut saya lemes, wajar, saya perempuan, mulut saya 2. Kau mulut kau berapa? 2 mulut kau. Longor. Diminta data malah curhat kau di sini. Tangkap katanya. Para hama sudah Sakit bubar. memang. Sudah kepanasan para hama. Nah kan, para baru tadi dibilang kata Bang Paru tadi, karena kan dimulai kan, kau nggak terima diskusi Oke, lintas Haji agama. pamit. Saya mau ke kamar mandi. Nah. Iya, pergilah kau kamar mandi, ngocok kau ke sana. Karena si Gondrong nggak bisa ngocok, kau aja yang ngocok ya, turun kau, monyet. Nah, pergilah kau kamar mandi sana, ngocok kau. Si Gondrong nggak bisa dia ngocok. Baduap. Giliran ini dia nggak terima tapi memfitnah orang. Baluap kau. Oke. Tengok piti Omon, kenapa piti dia? Udah pungup pantes ngop. Gropion, selamat Gropion, selamat pagi, siang. Gropion. Dia nggak terima dipanggil Dinda, ya kan? Giliran itu diprotes dia kan? Longor. Jamal, selamat siang. Jamal, apa ini kata-kata? Tahanlah si kata-kata itu, Hasan Nasruddin. Tahanlah si kata-kata itu. Terkadang kita kalau ngomong itu terbawa suasana, terbawa emosi. Hasan Nasruddin juga, karena Anda bertyping aja. Kalau Anda naik sama seperti kami, mungkin Anda akan melakukan hal yang sama seperti saya. Karena kita kalau udah moten kayak gitu terbawa emosi, terbawa sesuatu. Itu dia. Lagian dia tuh oten, dia di luar. Kan ajaran kasihnya bila pipi kananmu ditampar maka bila pipi kiri, bila pipi kirimu ditampar maka bila pipi kanan. Sementara saya tidak nampar, dia di luar fitnah saya. Dia di luar memfitnah saya loh. Itu masih bagus loh, kata-kata ngocok saya bilang itu masih bagus. Coba kalau saya bilang biat atau saya bilang bab itu lebih kasar. Coba. Saya difitnah sama dia. Dia bilang inilah gara-gara cintanya saya tolak. Kapan saya berhubungan sama opung-opung? Kapan? Apalagi oten, nggak sunat. Kapan? Lebih baik aku janda sampai mati daripada mau opung-opung oten. Nah itu. Dia fitnah saya.
Kayak nggak laku aja aku ini. Saudara imanku banyak, masih duda banyak, berondong banyak, lelaki orang banyak. Tinggal ku pilih aja. Ngapain ngomong baik-baik sama Oten? Apalagi dia mau fitnah saya. Kalau Tuhannya difitnah terserah dia lah. Greget kita ya kan. Dah naikkan yang lain King. Nah ini lagi. Ih tengok itu kata si Wulandari, benar itu. Masa iya Bunda Esti bawa sama boneka boneka apa? Boneka kacung. Parah gue ya Bulan. Parah gue Bulan. Typing gue masa bisa, astagfirullahaladzim. Masa boneka kacung. Astagfirullah. Oke, pemberkatan yang gak ada, kalau gak ada Oten pemberkatan lah, pemberkatan yuk. Gak ada Oten. Ya, astagfirullah. Nah, pemberkatan kalau gak ada Oten. Kalau gak fitnah gak Oten Bun. Betul juga sih Eva. Iya bener, orang awam. Udah opung jadi berondong. Udah opung jadi berondong. Kalau berarti berondong tua ya. Berondong tua, kelalapan cari maksa. Berarti dia itu gak laku-laku. Nah itu dia. Iya bersera Oten. Nenek. Gak ada yang minta naik kan. Inilah kalian ya, giliran kita ngomong kalian banyak minta naik. Giliran kita udah selesai berdiskusi gak ada Oten, gak ada kalian yang minta naik. Memang parah kalian, betul parah. Mudah pakai nyanyi pula. Pula typing kayak gitu. Benar. Yes. Coba, nah ini yang lainnya gak ada. Kalau dia, aku sebenarnya paling anti ngomong BUJA ya, bujang lah gitu ya Mbak Novera, paling anti karena itu bahasa Bataknya itu kelamin. Aku lebih kayak berondong atau masih perjaka itu. Makanya kalau ada kata typing kayak gitu, malas aku bacanya. Karena itu menyebutkan kelaminku sendiri. Padahal itu artinya belum nikah kan. Kalau di Jawa kan sebenarnya bahasa Indonesianya itu dia yang belum nikah, ya kan? Kayak ini, mengaku bujangan kepada setiap wanita, ya kan? Bahkan ada lagunya. Ayo kita, apa yang mau digas? Gak ada Oten. Request lagu dulu tok, bisa kaji dulu. Hujan. Jangan kasih kendor si abang di jalan. Ito, kau nginap di mana Ito? Nginap di mana? Nginap di mana? Ini akibat kau banyak duit kan? Akibat kau banyak duit, kau pun tungkian. Makanya kau kalau banyak duit bagi-bagi sini. Kau nginap di mana? Di mana kau nginap? Di tempat dia hujan sama kayak aku hujan. Di tempat Jinora hujan Bang Faro. Juga hujan dan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengok tuh si Dendi Naik kok Dendi. Mokondo katanya, memang astagfirullah Dendi. Ulus dada lah aku nih. Hakim. Enggak kan? Kasihan itu Nora dibilang tungkian katanya. Enggak kok, enggak lah Pak Rijal. Cuman iseng-isengan dulu. Ito kau nginap di mana? Walah, payahnya. Dengar dia Bang Faro, di tempat dia hujan. Tempat dia hujan, jadi nggak dengar orang ngomong. Oh, aku besok Di bandara kayaknya dia, itu di bandara Iya. di terminal. Di terminal dia tuh. besok aku dikasih tumpangan. Besok aku numpang sama Alhamdulillah. netizen. Ada netizen yang bersedia ngantarkan aku besok ke bandara. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah kan, pengiritan kan. Baca WA Bang Faru. Kata dia.